Halo Kak, bertemu lagi bersama saya Ahmad Sof di sini. Oke. Mimin mau memberikan tutorial root Oppo A15 ya. Sebelum itu kakak harus melakukan penginstalan semua bahan-bahan yang diperlukan. Kakak harus mengikuti dulu tutorial UBL-nya di video sebelumnya, karena harus disiapkan semua ya kak ya. Jadi install Python, install USB DK, install driver juga harus ini, sama install modul Python. Ada di video sebelumnya sudah Mimin jelaskan. Kenapa Mimin tidak memulai dari awal, karena ini sudah terinstall semua di PC Mimin, nanti malah apa ya, kacau semua nanti malah. Takutnya sih gitu. Oke, ini aman ya. Oke, di sini Mimin akan melakukan root Oppo A15 di versi ROM. Panas banget nih. Nggak apa-apa lah, matiin dulu internetnya. Di versi ROM terbaru ya. Sebelumnya sih udah di root. Mimin root, kemudian Mimin update sekalian ke firmware paling baru, ke A65 ya. Jadi Mimin UBL, Mimin log bootloader lagi, kita Mimin UBL lagi. Intinya gitu, buat konten tuh harus maksimal. Oke, di sini Mimin berasumsi device kakak sudah unlock bootloader, karena device ini juga sudah unlock bootloader. Tidak menggunakan tool ya, tidak menggunakan tool premium, hanya menggunakan Python dan CMD atau semacam itu. Oke, Mimin cek dulu ya. Oke, di sini unlock bootloadernya sudah sukses kayak, sudah unlock bootloader HP-nya. Jadi kita langkahnya kita tuh awal-awal gimana kalau HP-nya udah UBL Min? Aku udah sukses UBL nih Min. Gimana cara rootnya Min? Oke. Step root itu sangat mudah kayak, kita harus punya setak bootnya HP ini untuk dilakukan patch boot dengan Magis ya. Terus gimana caranya ngambil bootnya Min kalau nggak pakai tool premium kayak gitu? Tenang aja, Mimin menggunakan Python. Nanti Mimin kasih perintah yang sangat amazing enggak ya. Oke, kita langsung ke step double klik MTK Client 19 di sini ya, double klik CMD here. Mimin belajar dari perintah Oppo Realme 8i dulu ya. Nah, di sini kan ada tuh Python, MTK, write LKLK, dan Mimin berasumsi W itu ada write, kemudian R itu mungkin bisa read. Jadi kita masih mungkin bisa melakukan backup stock bootnya menggunakan perintah ini, dan Mimin juga sudah coba dan itu berhasil. Oke, Mimin langsung peragakan, langsung Mimin instruksikan ya. Oke, device kakak sudah unlock bootloader ya. Kita langsung mau ngambil stock bootnya dulu. Device kakak, ini udah oke, matikan dulu device kakak. Nah, di sini kan kita mau ambil boot Python Nah, step awal kan kita mau ambil stock bootnya kayak, setelah itu baru VB Meta. Jadi kita langsung ke Python, kita ganti ke R itu artinya read ya, read apa read nggak tahu lah. Kemudian kita ambil ke partisi boot, terus koma spasi boot, kita ini namanya ya, nama filenya boot img, koma lagi boot img, koma lagi ya, setelah ini koma lagi boot img.img. Oke, kemudian kakak enter. Nah, ini di sini kan kalau sudah preload status waiting for the preload vcom, berarti kan semua bahan di PC kakak sudah sukses terinstall semua, modul Python semuanya sudah terinstall, dari USB hub semuanya, USB DK semuanya sudah terinstall. Oke, jadi kita langsung ke step ambil stock bootnya. Matikan device kakak, kemudian tahan volume atas dan bawah. Ini tahan terus kayak, jangan dilepas sebelum proses selesai. Enggak sih, ini kan mengambil mengambil boot ya, langsung aja tahan volume atas dan bawah, kemudian colok.
Tunggu proses berjalan. Oke, ini prosesnya langsung jalan kak ya. Oke, sudah sukses kak ya. Hasil boot tadi harusnya berada di di folder ini kak ya. Nah, ini 3276. Ukuran filenya 32676. Selanjutnya lepas dulu ya, lepas HP-nya, jangan dinyalain dulu. Kakak ambil VB Meta. Ups, kok jadi kayak gini ya? Susah gitu. Jadi paling ke bawah banget. Nah, ini weh. Kakak ubah perintah komennya VB Meta, kemudian koma spasi VB Meta .img koma VB Meta .img. Oke, nanti hasilnya ada di folder ini kayak folder Ahmadsoft, itu klien MTK Clan 19 Ahmadsoft. Oke, kakak tinggal enter. Nah, udah melewati setting watching, tahan volume atas dan bawah. HP-nya masih mati kayak, jangan dinyalin dulu biar nggak dua kali kerja sih, tapi coba dulu ya. Biasanya kalau udah proses flashing ke MTK kita harus setidaknya menyalakan HP-nya gitu sekali biar bisa masuk ke boot room. Oke, kita langsung coba, langsung tahan volume atas dan bawah, kemudian colok. Oke, aman kak ya, tanpa menyalakan HP-nya ulang atau menyalakan dulu, langsung kita ambil VB Meta. Oke, sukses kak ya. Jadi hasil VB Metanya nanti di sini. Nah, ini VB Meta IMG dan 8 MB ya, dan boot. Nah, ini stok boot dari device kakak. Misal kakak masih di ROM 53, berarti kakak harus buat manual stok bootnya. Kalau udah 65, Mimin sediakan di bawah, karena Mimin sudah update ke last version. Oke, selanjutnya apa Min kalau udah kayak gini? Oke, kakak tinggal nyalain aja HP-nya, nyalain, kita lakukan patch boot ini. Oops, kita nyalain dulu HP-nya. Oh ya, sebelumnya kakak harus install 7-zip ya. Mimin sudah install, tinggal download aja di webnya. Terus ini boot sama VB Meta ini buat apa Min? Oh, buat ini. Kita akan lakukan patching dengan Magis 23 kak ya, karena Android 10 Mimin sarankan Magis 23 aja. Tapi kalau mau update ya pakai itu yang Delta, itu bisa yang Super Zigis. Intinya kita kan mau root, kita butuh akses root, nggak tahu root untuk apa ya, atau game Guardian atau gimana, nggak tahu ya, intinya root. Oke. Ini stok boot sama VB Meta buat apa Min? Oke, ini kita langsung buat tar kak ya. Di sini ada yang ganggu kan? Oke, kita amankan dulu aja ini VB Meta sama stok boot yang habis kita readback tadi. Catatan ini firmware A65 ya, latest Oppo A15. Jadi kita buat di sini aja dulu, stok ya, stok A65 ya, firmware A65. Min paste di sini. Selanjutnya oke. Kemudian kakak buat tar ya. Oke. Ini 7-zip tambah ke arsip ya. Nah, kakak ubah ini format arsipnya, ubah ke tar. Kemudian oke. Udah nyala belum ya? Oke, HP-nya udah nyala kak ya. Tadi Mimin sih udah install ya, karena udah semua udah dicoba dulu berhasil atau tidak. Semua itu sudah dites dulu baru diupload. Oke. Ini Mimin menggunakan Magis versi 23 kayak, karena Android 10. Kakak bisa download di webnya, atau nanti Mimin juga disediakan di bawah. Langsung kakak install Magisnya dan kemudian copy file tar ini tadi ke device kakak. Copy kan stok A6 ini ya. Ini tergantung ya.
device kakak apa, maksud Mimin versinya 53 atau udah 65, siapa tahu masih belum update. Ya saran sih kalau masih 53 ya mending diupdate, nanti kan nggak usah melakukan kayak gini, tinggal ambil aja di bawah gitu, tinggal ambil aja di bawah, nggak mau ribet-ribet Min, pusing. Oke, udah di copy ke HP. Sebelum itu HP harus kehubung ke internet kak ya untuk melakukan patching. Oke kakak, tap install, kemudian tambah file, ambil stok tar tadi ya, file tar tadi dari PC tadi. Mimin rename, kasih nama stok ya, kemudian mulai. Oke, all done kak ya. Sebelum transfer file ini ke PC harus dilepas dulu. Biasanya kalau nggak dilepas korup, HP-nya break. Nggak break sih, paling nggak sukses rootnya. Korup malah filenya malah bikin HP error gitu aja penjelasannya sih. Oke, kita copy hasil patch boot tadi berada di download folder. Bentar, namanya tadi apa? Soalnya tadi udah melakukan patching. Jadi 9A ZM1. Berarti copy yang ini ya, salin yang ini, kita salin ke directory atau project root UPA 15. Mimin letakkan di sini. Sudah kan? Oke, kemudian kakak extract to Magis patch. Klik, kelihatan kayak ya. Nah ini sudah extract ya, yang ini ya, yang tadi yang barusan. Nah terus ini untuk apa Min? Hasilnya ini gimana cara? Ini tuh harus di-push ke HP-nya kak ya. Terus bagaimana cara nge-pushnya? Oke, perhatikan baik-baik. Oke, kakak harus matikan dulu HP-nya. Kita menggunakan bantuan SP Flash Tool ya, daripada pakai Python yang tadi. Lebih ribet lagi, nanti malah pusing kakak. Oke, lanjut. Kita langsung lakukan dulu bypass SLA itu menggunakan perintah yang mana tadi? Perintah yang bentar. Perintah yang ini kak, yang ini Python main py ya, menggunakan perintah ini. Kemudian nih paste di sini, kemudian enter. Nah di sini kalau udah waiting for device berarti kan semua modul semua bekerja dengan normal, terinstall dengan sempurna lah intinya gitu. Tapi kalau ada yang error pasti ada yang belum terinstall. Oke, kita langsung melakukan bypass SLA karena akan melakukan flashing hasil patch boot tadi, boot sama VB meta tadi untuk proses root. Oke kakak, tahan volume atas dan bawah ini, tahan terus ya sampai proses bypass SLA nya selesai. Setelah selesai nanti letakkan aja HP-nya. Masih ditahan nggak ya? Jangan dilepas dulu. Apa ada yang terganggu ya? Oke, udah selesai ya kak ya. Kira-kira ada yang terganggu. Oke, tinggal kakak letakkan aja HP-nya seperti ini. Nah, diletakin aja. Oke, Mimin menggunakan bantuan SP Flash Tool untuk melakukan flashing yang tadi hasil patch boot tadi. Kakak buka SP Flash Tool. Nah ini ya, kakak ke ops. Sebelum itu kakak harus pindahkan dulu. Sorry, hasil patch boot tadi kan ini kan ya. Kakak copy atau pindah terserah. Pindah ke CPH MTK Scatter. Nah kakak copy di sini. Nah kemudian buka SP Flash Tool. Ambil scatter. Nah, ambil scatter di sini CPH 2185. Ini scatter, ambil scatter. Uncek preload kayak, jangan sampai lupa untuk menguncek preload karena kalau nggak cocok HP-nya break ya. Soalnya ini preload HP lain nih, intinya gitu. Maksud Mimin versi lain gitu. Kita cuma butuh tadi ya scatter sama boot ini, langsung saja. Kalau HP sudah nggak nyala, sudah sukses seperti tadi. Nah ini watchdog nih ya, disabling watchdog timer sama disabling protection disable ini udah, intinya ini udah terbebas SLA nya. Oke kakak, tinggal langsung klik
download. Oke, di sini tadi kan sudah proses kayak boot. Ini hasil patching tadi, dan ini VB Meta untuk membebas bootloader agar tidak stuck logo. Oke, setelah ini apa bang? Setelah ini apa Min? Lepas USB, kemudian nyalakan HP-nya. Oke, apakah rootnya sukses atau HP-nya masih ke Oppo aja, atau logo atau loading pintu yang nggak selesai? Ngomong-ngomong loadingnya kayak pintu ke surga, canda surga. Salah satu dosa paling nyata di dunia ini apa kak? Yang paling ringan saja, jangan yang paling besar gitu, kayak apa gitu, kayak minum atau judi atau gimana. Salah satu dosa paling nyata itu meninggalkan sholat. Kakak meninggalkan sholatnya sudah susah. Oke, kita lanjut ke tutorial. Oke, HP-nya nyala dengan sempurna dan nyawanya masih terselamatkan. Oke. Sayang sekali tadi belum install root checker ya. Oke, intinya gitu. Kita cek langsung aja kak ya, karena ini udah habis mengamakan 16 menit kak. Udah jam berapa ini? Jam setengah 9 ya. Oke, ini hasil Facebook tadi. HP-nya udah nyala normal, aman, sentosa, sehat. Oke kakak, buka Majis. Oke, di sini sudah terlihat kayak terinstall 23. Jadi intinya ini, artinya ini root sukses kayak. Jadi tinggal install root checker. Kalau nggak percaya ya install root checker aja. Jadi udah gitu aja. Jika kurang paham tinggal kontak hubungi Mimin di Telegram atau di WhatsApp. Mohon maaf jika ada kekurangan karena mungkin agak banyak yang kurang paham, bisa kontak Mimin di bawah. Intinya kalau mau mengikuti tutorial ini harus mengikuti tutorial UBL dulu agar semua bahan-bahan PC terinstall di PC dengan sempurna gitu. Oke, nanti Mimin sediakan di bawah bahan-bahannya, semua Mimin rangkum sama setiap komen-komennya. Oke, sekian dari Ahmad Sof.